langkah pun pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Arya Prayudi, NIP 19760942025211022. Jabatan saya sebagai pengelola umum operasional. Saya bertugas di SD Negeri 1 Winong, Kecamatan Gemul, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya tergabung dalam orientasi P3K tahun 2026, angkatan 1 nomor urut 038. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pada unit kerja saya di SD Negeri 1 Winong dalam 5 tahun ke depan. Melangkah maju, raih impian, bersama kita wujudkan perubahan. Presentasi hari ini jadi pembuktian bahwa kerja nyata membawa kemajuan. Terus berkarya, jangan menyerah, dengan inovasi yang terus bertambah. SDN Winong semakin berjaya untuk masa depan yang lebih bercahaya. Bapak Ibu, perkenalan, ini Kepala Sekolah SD Negeri 1 Winong, Bapak Setiap ide menjadi kekuatan. Maka Bapak Ibu, saya mau menyampaikan rencana aksi saya dalam orientasi kolaborasi dan langsung ke Bapak Kepala Sekolah SD. menjadi kunci Maka Bapak Kepala, keberhasilan. Melayani dengan sepenuh jiwa, membangun sistem yang lebih sempurna demi siswa, guru dan semuanya. Tercipta sekolah yang luar biasa. Melangkah maju, raih impian, bersama kita. menurut Bapak Kepala Sekolah, bagaimana rencana aksi saya ini? Kalau saya pikir biar anak-anak itu parkir sepeda lebih, ini aja lebih tertib, biar lebih humanis, lebih nyaman. Menurut Bapak Kepala gimana? Terima kasih. Tapi kalau bisa sih dikerjakannya selama liburan. Ya, ya, ya. Ya, Ya, ya. kemudian juga ya karena memang dibiarkan jadi nanti kita maju. Oke, lalu kita bisa mengalokasikan pembahasan ini lanjut. Mohon dukungannya dan minta dukungan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Menyampaikan proposal tentang pembuatan tempat parkir. Tadi sudah kami baca, menurut Arif gimana? Ya, saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan Payud ini ya, karena ini untuk ketertiban juga untuk parkir anak-anak biar tetap rapi dan kondusif juga. Tadi bagus banget ya. Bagus Ya. bagus sekali, saya sangat mendukung sekali. Oke, Pak Ibu, kayaknya bisa mulai nanti pas liburan. Terima kasih banyak Pak Kepala dan Arif Rahman sebagai pembina atau guru karate di SD Negeri 1. Terima kasih Pak Arif. Sama. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan presentasi saya mengenai laporan orientasi P3K di SD Negeri 1 Winong, Kecamatan Gemul. Pendahuluan. Latar pendahuluan ini ada meliputi latar belakang dan maksud. Latar belakang dalam rencana ini atau program orientasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang aparatur sipil negara dan isu yang ada di SD Negeri 1 Wino. Dan maksud tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuannya, pengenalan fungsi dan tugas aparatur sipil negara serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan kita dalam program ini juga punya waktu dan tempat. Dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Mei tahun 2026 sampai dengan 30 Juni tahun 2026 melalui sinkronus atau Jimit dan asinkronus atau Google Classroom. Dan kita lanjutkan dari visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya, Kabupaten Cirebon berbudaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon yang agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat adalah Kabupaten Cirebon maju dalam arti kata meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman dalam tujuannya memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Lanjut, di SOTK OPD Kabupaten Cirebon itu di diagram paling atas itu dari Bupati, Wakil Bupati, ke bawahnya lagi di Sekda, ada eselon 1, 2, dan eselon 3. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ke manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Di sini ada dua ini ya. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian, meliputi penetapan kebutuhan P3K, yang kedua pengadaan P3K, dan ketiga pengangkatan menjadi P3K, perjanjian kerja, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, disiplin P3K, pemutusan hubungan kerja, cuti P3K, dan perlindungan P3K. Dan ada juga penilaian kinerja P3K yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita ke nilai dan etika OPD SD Negeri 1 Wino. Visi dari SD Negeri 1 Wino adalah terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berakhlak mulia, dan dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Visi itu tadi visi SD Negeri 1 Winong. Sekarang misi SD Negeri 1 Winong. 1. Meningkatkan sumber daya manusia selalu melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adalah mengembangkan pembinaan secara optimal. Kami ulangi, kedua mengembangkan pembinaan secara optimal melalui pendidikan yang berakhlak dan berbudi pekerti. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan kerjasama antara sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah tujuan SD Negeri 1 Winong. Yang pertama adalah terwujudnya akhlak dan perilaku peserta didik yang mulia, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi dalam era globalisasi. Yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai iptek dan budaya. Yang keempatnya, mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lanjut Bapak Ibu, kita ke struktur organisasi di SD Negeri 1 Winong. Kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah kita, nama lengkap Pak Budi Mardiono, dan di sini ada komite sekolah Bapak Khairuddin Abbas, dan guru kelas 1 ada Ibu Wasia, Ibu Fitri, guru kelas 2 ada Ibu Santi Selviana, dan Ibu Sitiko Barokah. Di kelas 3 ada Pak Marta dan Ibu Farah Devi. Di guru kelas 4 ada Ibu Anis Marcella, ada Ibu Rohmato. Di guru kelas 5 ada Ibu Yulia Ningsih dan Pak Abdul Aziz Muslim. Di guru kelas 6 kita ada Ibu Siti Saina dan Bapak Faisal Abdari. Dan ada guru pendidikan agama Islam, ada Bapak Ahmad Yani dan Ibu Iko Saada. Dan ada juga guru PJOK Bapak Arif Rahman dan Bapak Hermana. Kita juga ada operator layanan operasional, ada Bapak Nawawi dan Ibu Lilis Rismaya, dan saya sendiri sebagai pengelola umum operasional Arya Prayudi, dan para siswa peserta didik di SD Negeri 1 Winong. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Tupoksi P3K. Tupoksi tugas pokok dan fungsi P3K. Karena saya sendiri sebagai pengelola umum operasional, saya punya tugas pokok. Tugas pokok P3K pengelola umum operasional itu ada 5 Bapak Ibu. 1 administrasi persuratan, 2 pengelolaan dokumen, 3 dukungan kerumah tanggaan, 4 pelayanan umum, dan 5 pelaporan. Adapun fungsi pengelola umum operasional berikut ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pengelolaan fasilitas, menyiapkan, memelihara, dan memastikan ketersediaan sarana prasarana kantor. Yang kedua, dukungan administrasi, melaksanakan tata usaha pengelolaan arsip dan layanan surat menyurat. Yang ketiga, layanan operasional, membantu kelancaran operasional kepegawaian, kehumasan, dan ke rumah tanggaan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kita ke rencana hasil kerja. Saya sebagai pengelola umum operasional, saya melihat ini kegiatan saya pengennya itu menertibkan dan perluasan tempat parkir di SD Negeri 1. Parkir sepeda ya terutama itu di SD Negeri 1 Winong, karena tujuannya untuk biar rapi lah, jangan acak-acakan. Tujuannya itu. Tujuan kinerja biar murid dan siswa itu nyaman, tidak terhalang parkir yang semrawut gitu. Dan indikator pencapaiannya itu semoga ke depannya itu lebih tertib, anak-anak lebih inilah lebih tertib, tanggung jawab. Itu rencana saya itu kita mulai dari
Juli tahun 2026 sampai di Juni tahun 2027. Itu rencana tahun pertama atau 1 tahun ke depan. Yang kedua itu penataan kearsipan dokumen, karena kadang-kadang saya disuruh untuk mencari spanduk lama atau ijazah yang udah tahun kemarinnya. Itu kadang kita pengen menempatkan, menata biar kalau ada butuh berkas, butuh arsip yang ini tuh bisa lebih cepat lah. Jadi saya pengen ditata, ditempatkan yang lebih rapi aja atau lebih tertib aja. Tujuannya biar kita lebih mudah, lebih cepat apabila ada alumni siswa-siswi SD Negeri 1 Winong yang mencari arsipnya itu bisa lebih cepat aja. Ya tujuannya atau indikatornya biar lebih mudah aja. Jadi kita yang tadi kita nyari dulu dengan tumbukan yang aturan, kalau kita taruh ulangan bisa cepat langsung ketemu. Yang tadinya taruhlah 1 jam kita bisa 10 menit ketemu lagi. Dan itu saya rencanakan nanti ditanggalin dari Juli tahun 2020 sampai Juni di tahun 2022. Yang ketiga penataan peralatan sekolah. Mungkin kan karena usia atau kayak sistem, kayak apa, butuh peremajaan gitu. Rencana saya biar lebih mudah, lebih bisa, lebih enak aja lah, lebih jadi peremajaan gitu. Ya biar kita untuk kedepannya untuk masalah tata upacara bendera apa lebih kondusif, lebih enak, nyaman gitu. Indikatornya ya siswa juga lebih tertib, lebih inilah merasa lebih punya nilai-nilai kebangsaan. Dan itu saya rencanakan di tahun bulan Juli 2028 sampai Juni di tahun 2029. Yang keempat pengelolaan taman sekolah biar lebih enak dilihat, lebih rapi gitu tujuannya, biar kita punya brand sekolah atau identitas sekolah yang rapi. Tapi itu kan punya harus biaya lebih ini, jadi kita nanti itu rencana saya yang tahun keempat, karena itu kan itu biaya biar inilah lebih nyaman aja, untuk nyaman tenang humanis saya buat murid siswa kita itu. Dan itu saya berencana di bulan Juli tahun 2029 sampai September tahun 2030. Oke Bapak Ibu, kesimpulannya ini ada, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi kebijakan di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Saran kita sebagai saya sebagai pengelola operasional ke depannya dapat menjalani tugas dengan baik, menata lingkungan sekolah yang lebih humanis, lebih ramah anak, dan kita juga meminta bantuan teman-teman sejawat, terutama kepala sekolah ya, untuk orientasi ini meningkatkan tos kerja saya supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Terima kasih, mungkin itu aja dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga menerima saran-saran dari Bapak Ibu untuk kemajuan dari rencana aksi saya di orientasi P3K tahun 2020. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.